ada sekitar 120-an alumni Australia yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi sebetulnya itu tidak cukup menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat podcast dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nur Sayyidina Ulfa atau Uki, dan seperti biasa saya tidak sendiri. Saya ditemani satu narasumber yang sangat istimewa di studio kali ini. Saya ditemani oleh Bapak Konsul Jenderal Australia di Makassar, Bapak Tos Dias. Jadi sebelum kita berbincang, kita sapa beliau dulu ya. Oke, good afternoon, Mister. Good afternoon, Bu Uki. Saya senang sekali bisa ikut hari ini. Oh, ternyata pasti berbahasa Inggris, berbahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris sedikit, bahasa Indonesia saya coba. Lebih oh begitu ya? Betul, tapi bahasa jadi Kylie saya masih harus belajar lagi. masih harus belajar lagi Iya. ya. Oke, ya terima kasih sudah hadir di studio bersama kami, Pak Tot ya. Ya. Ya, Pak Tot. Ya, kami dapat sebuah kehormatan kunjungan. Terima kasih juga sudah hadir, dan kali ini kita akan banyak berbincang soal mungkin yang bermanfaat bagi pendengar kami seputar peluang-peluang kerjasama antara Australia dan Indonesia, khususnya untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, sebelum masuk ke situ, saya mau kepo sedikit nih Pak. Kepo. Ya, kepo. Saya mau kepo nih, apa bahasa Inggrisnya Pak? Curious ya? Curious. Curious. Ya, curious. Ya, Ya, kepo curious. sedikit soal kunjungan Bapak di Sulawesi Tengah, karena setahu saya Pak, sebelum Bapak kesini tuh sudah ada beberapa pemberitaan gitu dan sudah mendapat perhatian masyarakat. Kalau bisa tahu tujuannya apa sih Pak ke Ya, Palu? saya senang sekali bisa mengunjungi Palu dan Sulawesi Tengah. Ini kali keempat saya mengunjungi Sulawesi Tengah sebetulnya. Karena walaupun saya tinggal di Makassar sebagai Konsul Jenderal Australia, ada 12 provinsi dalam jurisdiksi kami, dan saya suka sekali mengunjungi semuanya karena sangat berbeda. Dan saya mengunjungi setiap provinsi supaya bisa menjelaskan tentang program-program kami, bagaimana kami bisa bekerja sama dengan masyarakat lokal, tentang beasiswa dan lain-lain. Dan sebetulnya saya ada rencana untuk mengunjungi Palu minggu ini, dan tentu saja ada gempa bumi minggu ini. Dan pasti ada banyak pendengar yang sangat trauma tentang gempa bumi, dan saya dapat informasi bahwa di Palu ini tidak ada begitu banyak kerusakan atau seperti itu, tapi masih ada di daerah yang lain, dan kami tentu saja sangat mendukung dan berharap bahwa masyarakat lokal yang terdampak oleh gempa bumi bisa pulih. Tapi saya tetap mau mengunjungi Palu dan Sulawesi Tengah karena saya tahu bahwa masyarakat di sini sangat tangguh. Dan saya lihat itu hari ini di keliling Palu ini seperti biasa, walaupun ada gempa bumi yang sangat besar. Jadi saya sangat senang lihat bahwa masyarakat di sini sangat tangguh, dan di Australia jika ada bencana seperti ini dengan dampak yang negatif tapi tidak terlalu besar, biasanya masyarakat lokal minta lebih banyak orang datang karena mereka takut, wah ada orang yang tidak mau mengunjungi tempat saya karena ada bencana, dan itu sangat buruk untuk misalnya hotel, untuk pesawat, untuk restoran dan ekonomi lokal. Jadi kami selalu senang mengunjungi lokasi pasca bencana jika dampaknya tidak terlalu parah di lokasi itu. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan ini. Oke. Baik, bisa spill sedikit, tadi dibilang kan kunjungan beberapa, dan saya mau tanya sih, apakah tidak khawatir gitu pas dengar ada gempa di Palu, terus ini aman ya untuk datang? Sebetulnya khawatir sedikit, Sedikit. karena di Australia jarang ada gempa bumi. Ada bencana yang lain, tapi gempa bumi jarang ada. Dan jika ada gempa bumi di Australia, skalanya kecil, orang sangat takut. Di sini kalau di bawah nomor 5 tidak peduli Ya, kan? betul sekali. Kalau di bawah 5 di Australia, wah takut sekali. Jadi saya sedikit cemas, tapi saya lihat bahwa, dan kami cek dulu bagaimana, apakah masih ada hotel, masih ada jalan yang buka dan lain-lain, dan sepertinya sudah. Jadi saya rasa jika orang masyarakat lokal masih bisa hidup seperti biasa, kami Berarti bisa masih aman dan kondusif. aman dan kondusif, betul. Ya, terkait kan Bapak sebutkan tadi kan sudah beberapa mengunjungi tempat-tempat nih Pak. Nah, bisa di spill lagi juga Pak, kunjungannya kemana, terus apakah bersinggungan dengan beberapa program yang bermanfaat atau peluang-peluang yang bisa diambil oleh masyarakat atas kerjasama Australia dan Indonesia? Ya, betul. Jadi hari ini kami mengunjungi Bapak Gubernur
dan kami sampaikan banyak informasi kepada Bapak Gubernur. Tapi sebetulnya Bapak Gubernur sudah tahu banyak informasi tentang misalnya peluang studi di Australia dan lain-lain. Jadi itu sangat menarik bagi saya. Kami juga mengunjungi SMPN 1 Palu karena kepala sekolah di sana alumni Australia juga, dan peserta didik ada banyak pertanyaan dan ingin sesi dalam bahasa Inggris. Ya, jadi sangat menarik bagi saya dan banyak pertanyaan yang luar biasa dari mereka. Dan nanti malam kami juga ada acara dengan alumni Australia. Jadi ada sekitar 120-an alumni Australia yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi sebetulnya itu tidak cukup menurut saya. Kenapa itu? Bagaimana Bu Yuki? Cukup atau seharusnya lebih banyak? Dan waktu Bapak bilang itu tidak cukup, saya justru terkejut nih Pak. Karena bagi saya itu mungkin karena saya lahir dan hidup di kawasan timur Indonesia, yang mungkin semuanya saya melihat akses terbatas. Tapi saya melihat ada 120 orang yang sudah ke Australia dan itu kesyukuran. Tapi kalau menurut Bapak itu sangat kurang, bisa saya tanya kenapa Pak? Menurut saya, ini ada banyak peluang untuk orang di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan harapan saya ada lebih banyak orang di Sulteng yang ambil peluang ini supaya ada lebih banyak alumni Australia. Bukan hanya karena saya menghitung berapa alumni Australia, tapi saya mau orang Sulawesi Tengah dapat kesempatan untuk kuliah di Australia. Dan kami punya beberapa program, termasuk beasiswa Australia Awards. Itu program beasiswa asing yang paling tua di Indonesia. Lebih dari 70 tahun ada program beasiswa, dan itu beasiswa penuh untuk S2 dan S3. Jadi bukan hanya biaya kuliah, tapi juga tiket pesawat, visa, latihan bahasa Inggris, tunjangan untuk mencari tempat tinggal, dan lain-lain. Jadi siapa tidak mau ke Australia kalau ada rezeki seperti itu? Ya, sebuah big opportunity. Big opportunity. Dan banyak orang di Indonesia Timur. Saya tinggal di Indonesia Timur. Saya tinggal di Makassar, dan wilayah jurisdiksi saya di sini. Saya sebelumnya ditempatkan di Jakarta 2 kali. Jadi tinggal di sana beberapa tahun. Banyak sekali peluang di Jawa dan Jakarta. Yang saya lihat di Indonesia Timur, banyak orang sedikit malu karena pikir, saya tidak bisa bersaing dengan teman-teman dari Jawa. Jadi pesan saya kepada semua orang itu, jangan khawatir, coba aja. Karena harus pede. Ya, harus tidak perlu pede. minder ya. Betul, tidak minder. Jangan minder. Jangan minder. Iya. Jadi yang sebenarnya yang harus dilakukan adalah mencoba. Betul Dan sekali. Percaya diri. Dan kalau gagal, jangan khawatir. Coba lagi. Kalau untuk peluang kawasan timur, Pak Tot, itu apakah memang diberi kuota lebih besar dari pemerintah Australia atau memang sama saja gitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Tidak ada kuota untuk Indonesia Timur atau provinsi yang tertentu. Namun, ada sedikit keuntungan untuk orang Sulteng dan beberapa provinsi yang lain. Mau saya bagikan? Boleh. Kalau bisa, silahkan Pak. Oke, jadi semua syarat tentang beasiswa Australia Awards ada di situs web, dan kami juga promosikannya dan sampaikan semua informasi lewat media sosial kami @Konjen Makassar. Itu pada umumnya. Tetapi untuk orang Sulteng, punya KTP Sulteng, itu disebut Equity Target Province atau Equity Target Group. Dapat sedikit bantuan sedikit. Dan itu dari segi bahasa Inggris. Jadi kalau bisa berbahasa Inggris tapi tidak sampai ke tahap yang diperlukan untuk proses application untuk beasiswa, jangan khawatir karena tingkat skornya lebih rendah daripada provinsi yang lain. Dan kalau lulus, jangan khawatir juga karena dapat lebih banyak training atau latihan dalam bahasa Inggris supaya bisa masuk ke kelas di Australia setara dengan orang lain dari Indonesia dan orang lain di kampus itu. Ya, ada sudah lebih banyak bantuan sebenarnya ya. Betul, dan sama dengan skor saya lupa namanya, yang kalau skor sekolah itu ITK, bukan IELTS, yang skor grade point average. IPK. Ya, jadi IPK-nya bisa sedikit lebih rendah daripada karena ini kan basis S2 sebenarnya ya. S2 dan S3. Ya, betul. Okay. Nah, saya mau sharing sedikit Pak Tot. Itu kalau untuk pemerintah Sulawesi Tengah kan ada namanya program Berani Cerdas. Itu adalah juga beasiswa yang diperuntukkan untuk masyarakat luas, yang diperbantukan sama pemerintah Sulawesi Tengah. Tapi ini masih mengakomodir untuk sarjana tingkat S1. Jadi ini penting nih sahabat podcast yang
merasa tidak bisa terakomodir di S1, kalau mau ke S2, ke S3 ini ada peluang yang besar gitu Betul. dari pemerintah Australia. Dan ternyata program ini sudah paling tua di Indonesia yang sudah 70 tahun. Jadi sudah sangat-sangat terpercaya, sudah Betul. banyak pembantuan juga. Jadi sebenarnya balik lagi seperti Pak Tot bilang, jangan minder dan harus percaya diri sebenarnya. Betul. Itu tipsnya Pak ya. Itu tips. Dan tips yang lain, Tips yang lain? untuk S2 dan S3, prosesnya untuk application mulai bulan Februari, awal Februari setiap tahun, dan tutup akhir April. Wah, itu berarti sangat panjang kan? 3 bulan. Ya, betul. Februari, Maret, April, ya jadi ngapain? Bisa 90 bersantai hari. sampai itu? Jangan. Jadi tips saya, dan juga dari tips orang yang sangat pintar yang lain, mulai persiapan sekarang. Jadi ini bulan 6 sekarang misalnya, banyak orang yang baru mau lulus S1 di Indonesia, jadi dapat sarjana, bisa mulai mengumpulkan semua dokumentasi yang diperlukan dan juga bisa pikir tentang bagaimana bisa menulis esai, karena seharusnya ada esai dalam biasanya bahasa Inggris tapi bisa juga bahasa Indonesia, dan bisa mulai sekarang agar tidak terlalu stres. Jangan nunggu sampai bulan April. Jangan mepet. Gitu. Betul, jangan mepet. Jadi catat semua tahapan-tahapan tadi, sudah dikasih tips, dan kalau memang mau lebih informasi lebih valid dan no hoax, itu ada di websitenya. Betul. Kalau bisa tahu apa namanya? AustraliaAwardsIndonesia.org atau lewat media sosial yang resmi itu @Konjen Makassar, ejaannya bahasa Indonesia, Konjen Makassar, dan kami umumkan semua informasi lewat itu. Jangan ikut sumber informasi dari tempat yang bukan resmi karena ada banyak hoax di sana. Tapi ini adalah program beasiswa yang paling tua di Indonesia dan manfaatnya luar biasa. Jadi ayo apply untuk beasiswa Australia Awards. Ya, jadi sudah semua bantuan informasi sudah terbuka, jadi tinggal dari Anda sendiri mau atau tidak. Betul. Peluang kesempatan ada di tangan Anda. Betul. Nah, kita sudah ini perbincangan sudah mulai memanas dan sebenarnya banyak yang harus saya tanyakan, cuma kita sudah dibatasi oleh durasi. Ya. Jadi saya minta maaf ini Pak Tot, kita sudah masuk di sesi terakhir. Oke. Kalau Bapak mau, dan saya bukan mau sih, saya berharap Bapak punya closing statement begitu untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Mungkin bisa jadi terkait peluang kerja sama Australia Indonesia atau apapun itu. Ya. Silakan. Oke. Tadi menurut saya selalu senang mengunjungi Sulawesi Tengah. Orangnya sangat ramah di sini, luar biasa. Dan saya selalu mencari peluang untuk orang lokal, bukan hanya beasiswa, tapi sudah ada informasi tentang beasiswa, tapi ada banyak program lain, termasuk misalnya program hibah dari kami, Consulate General Australia di Makassar. Setiap tahun ada program hibah untuk misalnya organisasi masyarakat sipil atau organisasi yang lain yang akar rumputnya harus bekerja sama dengan masyarakat lokal. Jadi misalnya sudah pernah ada proyek di Kepulauan Togian tentang budidaya keripang di sana. Juga ada program di Kabupaten Donggala dekat sini untuk menanam pohon bakau di sana pasca gempa. Jadi mudah-mudahan ada banyak teman-teman yang punya ide-ide yang bagus sekali, dan biasanya kami buka peluang itu bulan Juli Agustus. Jadi cuman mungkin 1 bulan lagi ada informasi lewat media sosial tentang ini. Dan kami akan mengumumkan semua peluang ini lewat media sosial, jadi silahkan ikut. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut saya adalah jangan khawatir, jangan minder. Sudah ada bukti bahwa orang Sulawesi Tengah bisa berhasil. Sudah pernah ada hibah dari kami. Sudah ada lebih dari 100 alumni Australia. Jadi itu berarti ada orang Sulteng yang sudah pernah coba dan berhasil. Dan kenapa kalian semua tidak bisa coba dan berhasil juga? Oke, siap. Baik sekali nih. Jadi sudah ditantangin tuh. Betul. Ditantangin langsung sama Pak Konsul Jenderal kita, Australia di Makassar. Nah, Pak, baik sekali closing statement Bapak. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di sini, dan terima kasih para sahabat podcast yang sudah stay tune sampai detik ini. Saya Pak permisi, wakili kru untuk pamit undur diri, dan kita berjumpa lagi para sahabat podcast. Terima kasih dan minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Sampai baku dapa lagi. Sampai baku dapa. Bye.